Matahari sore bersinar keemasan di langit, menyinari pasir putih yang hangat. Ombak berkejaran menuju pantai, meninggalkan buih-buih kecil yang segera menghilang. Seorang gadis kecil berlari riang di sepanjang garis pantai. Kaki mungilnya sesekali terbenam dalam pasir basah. Namanya Adzkia, seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang penuh rasa ingin tahu. Sore ini, seperti biasa, ia menjelajahi pantai untuk mengumpulkan cangkang kerang dan batu-batu unik. Saat sedang mencari sesuatu yang menarik, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak biasa di dekat bebatuan. Sosok berkilauan tergeletak di sana. Adzkia menyipitkan mata lalu berlari mendekat. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat seorang gadis dengan rambut panjang bergelombang dan ekor ikan berwarna biru kehijauan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Adzkia terkejut dan berkata, apa ini? Putri Duyung. Gadis duyung itu tampak lemah, matanya terpejam, napasnya pelan. Adzkia melihat kulitnya yang sedikit pucat dan bibirnya kering. Adzkia panik berkata pada duyung, "Hei, kamu baik-baik saja? Bangun!" Tak mendapat jawaban, Adzkia buru-buru berlari ke arah laut, mengambil air dengan kedua tangannya yang kecil, lalu menyiramkan ke wajah Putri Duyung. Ia mengulanginya beberapa kali, berharap makhluk ajaib itu tersadar. Perlahan, kelopak mata gadis duyung bergetar, lalu terbuka. Sepasang mata keemasan menatap Lia dengan lemah. Putri Duyung dengan suara lirih, "Di mana aku?" Adzkia tersenyum lega. "Kamu di pantai desaku. Aku Adzkia. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini?" Putri Duyung mencoba berbicara. "Putri Duyung, namaku Mira. Aku terjebak dalam badai dan ombak besar menghanyutkanku ke sini." Adzkia menatapnya dengan kagum dan khawatir sekaligus. Adzkia bilang, "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku janji, aku nggak akan meninggalkanmu. Kita cari cara supaya kamu bisa kembali ke laut dengan selamat." Mata Mira berbinar penuh haru. Untuk pertama kalinya sejak ia terdampar, ia merasa tidak sendirian. Matahari mulai meredup, langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Adzkia duduk di samping Mira yang masih berusaha memulihkan diri. Ia terus menyiramkan air laut ke tubuh sahabat barunya agar Mira tidak kekurangan kelembapan. Adzkia tersenyum cerah. "Jadi kamu benar-benar Putri Duyung? Aku pikir mereka cuma ada di dongeng." Mira mengangguk pelan. "Mira, aku dari kerajaan bawah laut. Saat badai datang, aku terpisah dari keluargaku dan sekarang aku terdampar di sini." Adzkia menatapnya dengan kagum sekaligus prihatin. "Adzkia, aku pasti akan membantumu, tapi kalau orang-orang melihatmu bisa jadi masalah. Kita harus mencari tempat aman untukmu." Mata Mira memandang sekitar dengan cemas. Ia memang tidak boleh terlihat oleh manusia lain. Adzkia berpikir keras, lalu tersenyum saat mendapatkan ide. "Adzkia, aku tahu tempat yang sempurna. Ada gua kecil di balik bebatuan sana. Airnya cukup dalam. Kamu bisa bersembunyi di sana sampai kita menemukan cara untuk mengembalikanmu ke laut." Mira menatap Adzkia dengan penuh harapan. Dengan hati-hati, Adzkia membantunya bergerak ke arah gua tersembunyi yang berada di antara bebatuan besar di tepi pantai. Saat sampai, Mira berbaring di air dangkal dalam gua itu. Wajahnya tampak lebih lega. Mira tersenyum lembut. "Terima kasih Adzkia, kamu sangat baik." Adzkia tersenyum lebar. "Adzkia, tentu saja, sekarang kita sahabat dan sahabat selalu saling membantu." Mira terkejut mendengar kata-kata itu. Di dunia bawah laut, duyung jarang berinteraksi dengan manusia. Namun Lia berbeda. Ia baik, ceria, dan penuh semangat. Mira pelan. "Sahabat, aku belum pernah punya sahabat manusia sebelumnya." Adzkia tertawa kecil. "Adzkia, kalau begitu aku jadi yang pertama. Aku akan datang setiap hari membawa makanan dan air laut untukmu." Mira tersenyum senang, hatinya terasa hangat. Hari itu sebuah persahabatan ajaib dimulai.
persahabatan antara gadis kecil manusia dan putri duyung dari laut. Beberapa hari berlalu sejak Azkia menemukan Mira di pantai. Setiap sore, Azkia datang ke gua tersembunyi. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang dunia masing-masing. Azkia antusias. Di laut, ada legenda tentang bintang laut ajaib yang bisa menyembuhkan luka duyung. Azkia, wah, aku ingin melihat langsung dunia bawah laut. Pasti indah sekali. Mira tersenyum misterius, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong kecil diikat pinggangnya. Sebutir mutiara bercahaya. Mira, aku bisa memberimu kesempatan itu, tapi hanya sebentar. Ya, Mira menggenggam tangan Azkia, dan saat ia menyentuh air, ia tidak merasa sesak. Azkia terkejut. Aku bisa bernapas di dalam air? Mira mengangguk dan menarik tangan Azkia. Mira, ayo, aku akan menunjukkan duniamu yang baru. Azkia dan Mira berenang ke dalam laut. Mata Azkia membelalak takjub melihat karang warna-warni, ikan-ikan kecil berkilauan, dan ubur-ubur yang bercahaya seperti lentera di malam hari. Seekor penyu besar berenang mendekat, seakan menyapa mereka. Ikan-ikan berwarna-warni menari di antara terumbu karang. Azkia berseru gembira. Ini luar biasa. Laut ternyata lebih indah dari yang kubayangkan. Mira tertawa dan mengajak Azkia berenang lebih dalam. Mereka melewati gua kristal yang berkilauan, melihat taman bawah laut yang penuh dengan rumput laut berwarna ungu, dan bahkan menemukan sebutir mutiara langka yang bersinar keemasan. Mira, ini adalah mutiara keberuntungan. Katanya jika kamu menyimpannya, sahabat sejati akan selalu terhubung, tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Azkia tersenyum dan menerima mutiara itu dengan hati-hati. Saat mereka hendak kembali ke permukaan, tiba-tiba sekelompok ikan berenang ketakutan melewati mereka. Azkia heran. Ada apa? Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari balik batu karang, seekor ikan raksasa dengan mata merah tajam. Mira cemas. Itu ikan penjaga gua. Ia tidak suka penyusup. Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya, menciptakan arus kuat yang hampir menyeret mereka. Azkia dan Mira berenang secepat mungkin, tetapi ikan itu semakin mendekat. Azkia berpikir cepat. Kita harus menipunya. Azkia mengambil segenggam pasir laut dan melemparkannya ke arah ikan raksasa. Pasir itu mengenai matanya, membuatnya kesulitan melihat. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Mira menarik tangan Azkia dan mereka berenang cepat ke atas, menuju pantai. Sesampainya di gua, Azkia terengah-engah tetapi tertawa. Azkia, itu seru banget, tapi juga menakutkan. Mira ikut tertawa. Mira, kamu memang pemberani, Azkia. Tidak semua manusia bisa mengatasi ketakutannya seperti itu. Mereka saling tersenyum. Petualangan pertama mereka mungkin sudah berakhir, tetapi Lia tahu akan ada banyak petualangan lain yang menunggu mereka di masa depan. Malam telah tiba, langit dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip dan suara ombak terdengar menenangkan di sepanjang pantai. Azkia dan Mira duduk berdampingan di tepi gua, menikmati semilir angin laut setelah petualangan mereka yang mendebarkan. Azkia menatap mutiara keemasan di tangannya, masih tak percaya bahwa ia baru saja mengalami keajaiban dunia bawah laut. Azkia tersenyum. Aku masih tidak percaya. Aku benar-benar berenang di laut bersama Putri Duyung. Mira tertawa kecil. Mira, dan kamu berhasil mengalahkan ikan raksasa. Kamu benar-benar sahabat yang hebat, Azkia. Namun tatapan Mira berubah sendu. Ia menatap ombak yang bergulung dengan penuh kerinduan. Mira, Azkia, aku harus segera kembali ke kerajaan bawah laut. Keluargaku pasti khawatir. Azkia terdiam. Ia tahu sejak awal bahwa perpisahan ini akan datang, tetapi ia tak menyangka rasanya akan sesedih ini. Azkia, pelan. Jadi, kita tidak bisa bertemu lagi. Mira tersenyum, lalu melepaskan kalung mutiara biru dari lehernya dan menggenggam tangan Azkia. Mira, tentu saja kita bisa.
Kalung ini memiliki sihir laut. Jika kamu merindukanku, peganglah erat dan lihatlah ke laut. Aku akan datang, tidak peduli sejauh apapun kita terpisah. Azkia menatap kalung itu dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk Mira erat. Azkia, aku tidak akan pernah melupakanmu, Mira. Mira, aku juga sahabatku. Dengan berat hati, Azkia mengantar Mira kembali ke tepi laut. Saat air menyentuh ekornya, tubuh Mira kembali bersinar dan ia mulai masuk ke dalam ombak. Sebelum benar-benar menghilang, Mira melambaikan tangan dan berkata, "Mira, kita akan bertemu lagi, Azkia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya." Azkia melambaikan tangan sambil tersenyum meski air matanya menggenang. Ia tahu meskipun Mira kembali ke laut, persahabatan mereka akan selalu abadi. Azkia memegang kalung mutiara itu dengan erat dan menatap laut yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia tahu suatu hari nanti ombak akan membawa sahabatnya kembali.